Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Alifa Nur Anissa A, Enjang Abdul Latif, saya sendiri, Gatia Luna Siti Fatma, Astri Prasetya, dan Sri Nur Hasanah. Kami di sini akan menjelaskan metode Vogel versi 2 atau dalam bahasa Inggris Vogel's Approximation atau bisa disingkat VEM atau VEM. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Kang Enjang Abdul Latif. Saya persilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Teh Gatia yang sudah memberikan kesempatan untuk melanjutkan presentasinya. Untuk melanjutkan ini ya teman-teman, pengertian metode transportasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pengertian metode transportasi ini adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber yang menyediakan produk yang sama di tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa kawan-kawan karena terdapat perbedaan biaya transportasi atau alokasi dari suatu sumber ke beberapa tujuan yang jauh sekali yang berbeda dan dari beberapa sumber ke suatu tujuan yang berbeda juga, teman-teman. Nah, itu adalah segala garis besarnya tentang metode transportasi. Nah, di sini ada beberapa pengertian tentang metode-metode transportasi. Di sini ada pengertian Vogel Approximation Method atau VAM. Mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, apalagi kalau kita berkecimpung di dunia usaha, transportasi dan sebagainya gitu. Waktu SMA juga saya bahas tentang kewirausahaan. Mungkin sekarang kita membukanya gitu. Nah, metode VAM ini merupakan metode yang lebih mudah dan lebih cepat untuk digunakan dalam mengalokasikan sumber daya dari beberapa sumber ke beberapa tujuan atau daerah pemasaran ya. Nah, untuk sejarah Vogel Approximation ini, metode merupakan salah satu transportasi untuk memecahkan suatu persoalan manajemen yang bertujuan untuk meminimumkan biaya transportasi. Nah, formulasinya paling awal dan pemodelan transportasi dasar dipelopori oleh Frank L. Hitchcock pada tahun 1941. Cukup lama juga kan ya kawan-kawan. Dengan memformalisasikan masalah transportasi sebagai suatu metode untuk pemasokan suatu barang dari beberapa pabrik ke sejumlah kota. Nah, dengan biaya pengiriman yang tetap. Selanjutnya dikembangkan oleh T.C. Kaufman, seorang ahli ekonomi Amerika yang berasal dari Belanda. Nah, pada tahun 1907 juga ada formulasi linear programming pertama kali diberikan oleh George B. Dantzig pada tahun 1953. Ada juga oleh Cover dan Charles mengembangkan metode stepping stone, yaitu algoritma bertujuan khusus bagi pemecahan persoalan transportasi. Nah, ada juga menurut Charles Atef tahun 1996, salah satu masalah yang sering melibatkan biaya pergudangan dan biaya pengiriman adalah bagaimana meminimalisasi biaya distribusi produk dari sejumlah sumber ke sejumlah tujuan. Itu yang salah jadi pertimbangan bagaimana mengalokasikannya dengan biaya yang sangat harus dipertimbangkan dengan matang-matang sekali gitu. Dan menurut Nasution 1996, transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat ke asal tempat yang tujuan. Itu yang sudah tidak asing lagi dengan selalu kita. Transportasi pindah misalkan dari rumah ke kampus, sudah pindah juga, itu transportasi juga. Dan juga ada menurut Jay Heiser dan Barry Render tahun 2005, pemodelan transportasi adalah suatu prosedur berulang untuk memecahkan permasalahan meminimalisasi biaya pengiriman produk dari beberapa sumber ke beberapa tujuan. Itu adalah beberapa pengertian dan juga dari pendapat para tokoh-tokoh tentang metode transportasi. Untuk selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh kawan kita, oleh Teh Alifa. Terima kasih yang sudah menyimak. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa dilampirkan pertanyaannya atau langsung saja. Teh Alifa dipersilakan. Integrasi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Metode transportasi dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah dunia bisnis lainnya seperti masalah-masalah yang meliputi pengiklanan, pembelanjaan modal, dan alokasi dana untuk investasi.
analisis lokasi, keseimbangan lini perakitan dan perencanaan, serta scheduling produksi. 2. Dalam perkembangannya, model transportasi telah diterapkan pada berbagai macam organisasi usaha, seperti rancang bangunan dan pengendalian operasi pabrik, penentuan daerah penjualan, dan pengalokasian pusat-pusat distribusi dan gudang. Penyelesaian kasus-kasus tersebut dengan model transportasi telah mengakibatkan penghematan biaya yang luar biasa. Integrasi Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana surakum wa ilaihil masir, yang artinya Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu lalu memperbagus rupamu, dan kepadanya tempat kembali. Permasalahan metode transportasi itu menjadi dua, yaitu masalah transportasi tidak seimbang dan degenerasi. Pada masalah transportasi tidak seimbang, hal ini terjadi jika kapasitas tidak sama dengan kebutuhan. Ada dua kejadian. Yang pertama, suplai lebih besar dari demand. Solusinya yaitu membuat kolom semu, sedangkan suplai lebih kecil dari demand, membuat baris semu. Penyelesaiannya yaitu membuat kolom atau baris semu. Kedua, kolom atau baris semu diisi dengan biaya 0. Yang ketiga, selesaikan dengan metode stepping stone, modi, atau FAM. Yang kedua, degenerasi. Degenerasi terjadi ketika jumlah jalur yang terisi kurang dari baris ditambah kolom dikurangi 1. Untuk perhitungannya, maka kita harus meletakkan angka 0 pada sel yang tidak terpakai dalam jalur, sehingga seolah-olah jalur tersebut dilalui atau dipakai. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang sudah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi kali ini. Nah, teman-teman semuanya, pembahasan selanjutnya di sini saya akan membahas tentang metode Vogel versi 2. Di mana metode Vogel versi 2 ini materi yang memang mungkin saya pribadi ini baru mendengar gitu istilah dari metode Vogel versi 2 ini, karena di SMP, di SMA, bahkan di SD ya, saya pribadi belum pernah mendengar gitu apa sih itu metode Vogel versi 2 ini. Nah, setelah saya membaca-baca dan saya melihat video-video referensi dari berbagai sumber, bahwa sebelum kita mempelajari metode Vogel versi 2, alangkah baiknya kita untuk memperkuat lagi pemahaman kita di materi transportasi untuk memudahkan kita gitu ya memahami metode Vogel versi 2 ini. Nah, langsung saja ya teman-teman semuanya, apa sih itu metode Vogel versi 2 ini? Nah, metode Vogel atau Vogel approximation method atau bisa sering kita sebut dengan FAM, ini merupakan metode yang lebih mudah dan lebih cepat untuk digunakan dalam mengalokasikan sumber daya dari beberapa sumber ke beberapa tujuan atau daerah pemasaran. Nah, teknik pengerjaan pada metode ini berbeda dengan kedua metode sebelumnya, yaitu metode transportasi stepping stone dan metode modi, di mana metode transportasi stepping stone ini sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya ya teman-teman semuanya, dan modi di mana untuk mendapatkan solusi yang optimal dilakukan berulang-ulang sampai kondisi optimal tersebut terpenuhi. Jadi pada metode transportasi stepping stone dan modi ini, ketika kita ingin mendapatkan solusi yang optimal itu dilakukan secara berulang-ulang sampai kondisinya itu optimal ya dan terpenuhi. Akan tetapi pada metode PAM ini atau metode Vogel versi 2 ini, sekali kita menentukan alokasi alokasi pada satu sel, maka alokasi tersebut tidak berubah kembali. Jadi kalau pada materi
metode transportasi stepping stone dan MODI ini ketika kita ingin mendapatkan solusi gitu kayak yang optimal itu dilakukan berulang-ulang. Akan tetapi pada metode Pogel-Persei 2 ini sedikit lebih mudah dan lebih cepat, karena pada metode farm ini sekali kita menentukan alokasi pada satu sel, maka alokasi tersebut tidak berubah kembali seperti ya teman-teman. Nah, pada metode Pogel-Persei 2 ini terdapat langkah-langkah penyelesaiannya, di mana langkah-langkah penyelesaiannya itu terdapat 4 langkah. Yang pertama, susunlah kebutuhan, kapasitas masing-masing sumber, dan biaya pengangkutan dalam matriks. Yang keduanya, kita mencari perbedaan dari dua biaya terkecil dalam nilai absolut, yaitu biaya terkecil dan terkecil kedua untuk tiap baris dan kolom pada matriks. Nah, yang ketiganya, kita memilih satu perbedaan yang terbesar di antara semua nilai perbedaan pada kolom dan baris. Nah, yang terakhir, isilah pada salah satu segi 4 yang termasuk dalam kolom atau baris terpilih, yaitu pada segi 4 dan segi 4 yang biayanya terendah, segi 4 ya yang biayanya terendah di antara segi 4 lainnya pada kolom atau baris tersebut. Nah, selanjutnya isikan sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Nah, untuk lebih memahami ya materi Pogel-Persei 2, di sini terdapat contoh soal, di mana contoh soalnya ini adalah suatu perusahaan tekstil mempunyai 3 pabrik di 3 tempat yang berbeda, yaitu kita misalkan P1, P2, dan P3 dengan kapasitas masing-masing 60, 80, dan 70 ton per bulan. Produk kain yang dihasilkan dikirim ke 3 lokasi penjualan, yaitu kita misalkan dengan G1, G2, dan G3 dengan permintaan penjualan masing-masing 10, 100, dan 60. Ongkos angkut per biaya per ribu per ton kain dari masing-masing pabrik ke lokasi penjualan adalah sebagai berikut. Di sini terdapat G1, G2, terdapat tabel di mana terdapat G1, G2, G3, dan P1, P2, dan P3. Bisa dilihat oleh teman-teman semuanya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara perusahaan mengalokasikan pengiriman kain dari ketiga pabrik ke 3 lokasi penjualan agar biaya pengiriman minimum? Kerjakan dengan metode stepping stone, Pogel, Pogel-Persei 2, dan metode MODI. Selanjutnya untuk pembahasannya mungkin dilanjutkan oleh rekan saya, kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Teh Astri. Untuk selanjutnya di sini ada penyelesaian. Nah, untuk penyelesaian di sini kami menambahkan untuk kebutuhan perbedaan kolom, dan untuk kolomnya kita menambahkan kapasitas dan perbedaan baris. Nah, di sini kami menandakan nilai-nilai yang berwarna kuning, yaitu adalah nilai yang paling kecil. Misalnya, di sini ada P1. Baris P1 ini ada 5, 10, dan 10. Karena di sini 10-nya ada 2, kita memilih salah satu saja. Jadi 5 dan 10 untuk menjadi selisih dan hasil perbedaan baris di kolom perbedaan baris. Nah, kalau 10 dikurangi 5 yaitu hasilnya menjadi 5. Nah, untuk P2 juga sama, kita mengambil angka yang paling kecil, yaitu di sini ada 15 dan 15. Karena 20 itu lebih besar dari angka 15. Nah, 15 dikurangi 15 yaitu menghasilkan dari perbedaan baris yaitu 0. Dan untuk P3 di sini ada 5 dan 10. Jika diselisihkan yaitu hasilnya 5. Nah, untuk menentukan pilihan X, P1, dan G1 itu seperti apa? Pertama-tama kita melihat pada perbedaan baris, angka yang paling besar yaitu 5. Di sini ada 5, 0, dan 5. Dan angka yang paling besar adalah 5. Nah,
Untuk perbedaan kolom, nah ini untuk mencari perbedaan kolom juga sama seperti mencari perbedaan baris. Kita mencari angka yang kecil terlebih dahulu, maka kita akan menghasilkan 0, 0, dan 5. Kita bisa melihat angka yang paling besar di kolom juga perbedaan kolom yaitu 5. Nah, kita berarti akan mengambil salah satu baris yang memuat atau yang ada angka 5-nya. Di sini bisa kita ambil P1 atau P3 yang memuat angka 5, atau bisa juga mengambil kolom G3. Tetapi di sini kami mengambil untuk baris P1. Maka kita bisa menghasilkan X P1. Nah, untuk mencari tahu mengapa G1, kita bisa melihat pada kolom yang ini. Nah, di sini ada di baris P1 itu ada 5, 10, dan 10. Nah, di antara angka-angka ketiga ini, mana angka yang paling terkecil? Yaitu angka 5. Nah, angka 5 ini ada di kolom berapa? Ada di kolom G1. Maka dari itu, P1-nya sudah ketemu, X P1, dan angka terkecilnya ada di kolom G1, maka kita ambil X P1 G1. Nah, di P1 G1 itu kita mendapatkan angka di dalam kapasitasnya yaitu 60 dan di dalam kebutuhannya yaitu 50. Maka kita ambil angka yang paling kecil yaitu 50. Nah, dikarenakan angka yang paling kecil 50 ada di kolom G1, maka kita hilangkan kolom G1. Nah, untuk selanjutnya ada tabel kedua. Di sini sudah hilang ya G1-nya, kolom G1-nya. Nah, hanya tersisa 2 kolom, yaitu G2 dan G3. Caranya sama, untuk mencari perbedaan baris, kita kurangkan kedua angka yang paling kecil. Tapi dikarenakan di sini angkanya hanya tersisa 2 kolom, maka kita langsung saja kurangkan dan hasilnya kita simpan ke perbedaan baris. Nah, tetapi mencari perbedaan kolom karena di sini memiliki 3 baris, masih memiliki 3 baris, kita kurangkan dari angka yang paling kecil seperti tadi. Nah, ini 10 dikurangi 10, hasilnya 0, dan 10 dikurangi 15, yaitu 5. Nah, mengapa tidak min 5? Dikarenakan semua yang ada di tabel untuk proses penyelesaian Vogel 2 itu tidak ada negatif. Nah, setelah itu kita mencari pilihan. Di sini kita lihat perbedaan baris dan perbedaan kolom, angka yang paling besar yaitu berapa? Di sini kita bisa lihat yaitu 10. Karena 0 dan 5 itu kurang dari 10. Lebih kecil. Nah, untuk menentukan G2-nya sama ya seperti tadi, kita lihat pada baris P3, berartikan ya karena 10 itu ada pada baris P3. Nah, kita lihat pada baris P3 itu angka yang paling kecil berapa? Nah, angka yang paling kecil yaitu 10. Nah, angka 10 itu ada di kolom apa? Nah, ada di kolom G2. Maka dari itu kita mengambil X P3 G2 karena kolomnya G2. Nah, kita bisa lihat di sini untuk kebutuhan dan kapasitasnya di sini ada 70 dan 100. Nah, kita ambil angka yang paling kecil yaitu 70. Maka dari itu, pilihan X P3 G2-nya yaitu 70. Nah, di sini untuk P1 yang awalnya 60 di tabel kedua sudah berubah menjadi 10. Mengapa? Karena pada tabel pertama di sini ada pilihan X P1 G1-nya yaitu 50. Maka kapasitas yang awalnya 60 itu dikurangi dengan 50. Maka kapasitasnya berubah menjadi 10. Nah, ini dikarenakan pilihan X P3 G2-nya sama dengan 70, maka kita hilangkan yang baris P3 yang memiliki kapasitas 70. Jadi
P3-nya kita hapus atau hilangkan seperti tabel sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya di sini untuk kolom G1 dan baris P3 sudah dihilangkan. Maka tersisa 2 kolom dan 2 baris. Tinggal kita kurangkan saja sama seperti tadi ya. 10 dikurangi 10 dikurangi 10 itu perbedaan barisnya 0, 20 dikurangi 15 perbedaan barisnya 5, dan kolomnya 10 dikurangi 20 sama dengan 10, 10 dikurangi 15 yaitu 5. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan baris dan perbedaan kolom, angka yang paling besar itu berapa? Yaitu 10. Nah, 10 ini berada di kolom G2. Nah, untuk mencari tahu untuk yang ini XP1-nya, kita melihat kapasitas dan kebutuhan. Dari kapasitas dan kebutuhan kita bisa melihat di sini ada 30 dan 10. Maka kita ambil angka yang paling kecil yaitu 10, maka kita dapat menghasilkan pilihannya XP1G2 yaitu sama dengan 10. Maka dari itu kita hilangkan P1. Setelah dihilangkan P1, kita beralih ke tabel berikutnya. Di sini hanya tinggal tersisa 2 kolom dan 1 baris. Nah, kita langsung kurangkan saja untuk perbedaan barisnya. Nah, dikarenakan kolomnya hanya barisnya hanya memiliki 1, jadi tidak bisa dikurangkan dengan angka lainnya lagi. Kita langsung saja membuat pilihan. Nah, dikarenakan di sini hanya memiliki baris P2, kita menggunakan 2 pilihan. Nah, untuk yang pertama, XP2, G2-nya yaitu 20. Karena angka yang paling kecilnya yaitu 20. Terus untuk yang pilihan selanjutnya tetap XP2, tetapi G3-nya yaitu 60 karena 60 lebih kecil daripada 80. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Ibu Sri, saya persilahkan. Selanjutnya, kita buat tabel untuk menyusun ulang hasil dari langkah-langkah yang tadi. Di sini ada kolom P1, P2, P3 kebutuhan gudang, kemudian ada kolom G1, kolom G2, kolom G3 dan kolom kapasitas pabrik. Di mana kolom G1 itu kebutuhan gudangnya 50, kolom G2 kebutuhan gudangnya 100 dan G3 kebutuhan gudangnya 60 dan kapasitas pabrik P1 60, kapasitas pabrik P2 80, kapasitas pabrik P3 70. Nah, karena tadi didapatkan XP1G1 50, maka kita tulis di sini 50. Kemudian XP1G2 10, kita tulis 10 di sini. Kemudian XP2G2 20 kita tuliskan di sini. Kemudian XP2G3 kita tuliskan di sini. Kemudian yang terakhir yang kita dapatkan XP3G2 70 kita tuliskan di sini. Boleh dicek. Kebutuhan gudang 1 itu 50. Berarti di sini sudah betul 50. Kemudian kebutuhan gudang G2 itu adalah 100. Kita cek 10 tambah 20 tambah 70 yaitu 100. Kemudian kebutuhan gudang dari G3 yaitu 60. Kita simpan di sini udah jumlah yaitu 60. Untuk kapasitas pabrik P1 yaitu sudah sesuai 60, di mana 50 tambah 10. Kemudian kapasitas pabrik P2 80 yaitu 20 ditambah 60 dan kapasitas pabrik P3 yaitu 70. Ini sudah sama. Langkah selanjutnya yaitu kita kalikan, di mana untuk P1G1 kemudian ditambah P1G2 kemudian ditambah P2G2 kemudian ditambah P2G3 dan ditambah
P3G2 sehingga diperoleh 50 kali 5.000 kemudian ditambah 10 kali 10.000 ditambah 20 kali 20.000 ditambah 60 kali 15.000 ditambah 70 kali 10.000 sehingga diperoleh Rp2.350.000. Sehingga alokasi perusahaan dalam pengiriman kain dari 3 pabrik ke 3 gudang agar biaya pengiriman minimum adalah Rp2.350.000. Latihan soal yang pertama, suatu perusahaan mempunyai pabrik W, H, dan P dengan kapasitas produksi tiap bulan masing-masing yaitu 90 ton, 60 ton, dan 50 ton. Dan mempunyai 3 gudang penjualan di gudang A, B, dan C dengan kebutuhan tiap bulan masing-masing 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Biaya pengangkutan setiap ton produksi dari pabrik WHP ke gedung ABC adalah sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat di slide ya. Untuk soal nomor 2, suatu perusahaan tekstil mempunyai 3 pabrik di 3 tempat yang berbeda, yaitu P1, P2, dan P3 dengan kapasitas masing-masing 60, 80, dan 70 ton per bulan. Produk kain yang dihasilkan dikirim ke 3 lokasi penjualan, yaitu gudang 1 atau G1, G2, dan G3 dengan permintaan penjualan masing-masing 50, 100, dan 60. Ongkos angkut atau biaya di sini 1.000 per ton kain dari masing-masing pabrik ke lokasi penjualan adalah P1G15, P1G210, P1G310, P2G115, P2G220, P2G315, P3G15, P3G210, P3G320. Nah, bagaimana cara perusahaan mengalokasikan pengiriman kain dari ketiga pabrik ke 3 lokasi penjualan agar biaya pengirimannya minimum? Baiklah teman-teman, mungkin itu yang dapat kami paparkan mengenai POGEL versi 2. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup sekian pembahasan POGELS versi 2 dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang atau salah dalam penyebutan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.